kalau yang belakang-belakang itu bisa maju ke depan gitu ya. Jadi kita itu rasanya enggak menghadapi bangku-bangku yang kosong. Seperti bicara dengan bangku-bangku yang kosong ya. Ya, saya enggak memaksa saudara sih. Cuma lebih baik begitu. Kalau saudara enggak keberatan, silahkan maju ke depan. Ya. Nah, saudara, malam hari ini saya tidak mengajar saudara, tidak. Saya hanya share aja pergumulan saya dan hidup saya. Saudara, kita masih tetap mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, ya, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kembali. Dan salah satu persiapan yang penting juga kita perhatikan, yaitu kita itu menjaga supaya kita selalu menggunakan selengkap senjata Tuhan. Ya, saudara, sebab kalau kita tidak mengenakan selengkap senjata Tuhan, iblis akan gampang sekali menyerang kita. Dan seringkali iblis itu dia tuh menyerang senjata kita itu, saudara. Mungkin saudara sadar atau enggak sadar. Jadi kalau bisa senjatanya itu direbut dari kita, supaya mungkin perlengkapan senjata kita sudah enggak lengkap lagi, ya. Sehingga dia punya celah-celah untuk masuk dan menembak kita. Saudara masih ingat apa aja selengkap senjata yang harus kita pakai? Ketopong keselamatan. Terus? Baju sirah keadilan. Terus? Kasut kerelaan mengabarkan Injil. Ya, terus? Yang keras. Ikat pinggang kebenaran. Ya, lalu? Perisai iman, pedang roh, ya. Nah, saudara, malam hari ini saya hanya akan membicarakan tentang ketopong keselamatan. Dan saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya nanti. Ketopong keselamatan. Kenapa untuk keselamatan ini dipakai ketopong, saudara? Apa saudara pernah memikirkan? Kenapa kok pakai ketopong atau helm ya? Mungkin ketopong itu saudara sulit membayangkan, tapi kalau dikatakan helm gitu kita mungkin tahu ya. Itu kan yang biasanya dipakai oleh para tentara untuk melindungi kepalanya ya, saudara. Nah, ini menggambarkan ketopong keselamatan ya. Itu menggambarkan perlindungan di kepala kita, pikiran kita, yang sering kali itu jadi sasarannya setan ya. Jadi kalau dia mau merebut keselamatan kita, ternyata dia itu sering kali bekerja di pikiran kita. Di pikiran kita. Makanya saudara, setan itu sering kali dia suka putar balik firman Tuhan ya. Dia suka pelintir firman Tuhan. Dia suka masukin ide-ide ya yang kelihatannya tidak berbahaya, kelihatannya bukan kebohongan ya. Tapi saudara, kita perlu berhati-hati. Ajaran sesat nabi-nabi palsu itu biasanya tidak sepenuhnya salah, saudara. Mungkin Tuhan Yesus juga mengingatkan kita ya, bahwa di akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu, banyak ajaran sesat yang akan bisa menyesatkan anak-anak Tuhan. Nah, saudara, apakah saudara pernah berpikir bagaimana sih ajaran sesat itu? Kalau ajaran sesat itu langsung semua salah,
kita langsung tahu ya saudara. Misalnya dikatakan, juru selamat itu bukan Tuhan Yesua. Misalnya, kamu bisa menerima keselamatan melalui Pak Loki. Misalnya, kita harus langsung tahu, ini sesat ini. Tapi ajaran sesat itu tidak seperti itu saudara. Itu seperti kalau segelas air dikasih 1 tetes aja racun. Saudara mau enggak minum? Hah? Kalau saudara tahu pasti enggak mau. Iya kan? Kalau tahu pasti enggak mau. Tapi biasanya kalau 1 tetes aja racun dimasukin, kalau kita enggak tahu pada waktu orang itu meneteskan, kira-kira kita bisa tahu enggak kalau gelas ini ada racunnya? Saudara, kebanyakan kita enggak tahu. Biasanya ajaran sesat itu seperti itu, saudara. Makanya kita itu harus hati-hati. Dan iblis sering kali bekerja itu di dalam pikiran kita. Ya, kita itu diajak berpikir begini, berpikir begitu, ya. Padahal Tuhan itu sebetulnya sederhana saja. Sederhana. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita seringkali pikir, oh anak kecil itu rendah hati, ya. Anak kecil itu gampang mengampuni, ya oke, memang seperti itu. Anak kecil itu lugu, polos, dan sebagainya. Tapi salah satu juga yang saya lihat di anak kecil, biasanya anak kecil itu pikirannya tidak terlalu bulat. Dia diomong apa ya dia menerima begitu. Tidak bulat, sampai begini, sampai begitu ya. Dipikir begini, begitu. Saya bersyukur banget bahwa Tuhan itu memberikan itu sebetulnya sederhana. Makanya Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur bahwa Engkau membukakan rahasia-rahasia kerajaan surga, kebenaranmu itu kepada orang-orang kecil. Apa maksudnya? Kepada orang-orang yang sederhana. Nggak usah bulat-bulat macam-macam. Saya bersyukur saudara, saya bayangkan kalau Tuhan itu bulat, ya, maksudnya untuk mengerti firman-Nya, untuk mengerti kehendaknya, itu kita harus sungguh-sungguh berpikir, memeras otak. Harus sekolah tinggi-tinggi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dengan orang-orang yang begitu banyak. Yang sederhana, mereka nggak bisa diselamatkan. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang bahkan bisa dimengerti oleh anak-anak dan bayi-bayi. Bahkan saya memperhatikan saudara, di saat orang mulai mempertanyakan firman Tuhan, dan mulai bulat pikirannya, itu biasanya terperangkap di dalam banyak hal. Kalau saudara mendengar tentang aliran Kabala, saya pernah membaca itu aliran itu dimulai dari beberapa orang rabi yang mereka itu sering ketemu dan membicarakan tentang Torah Tuhan. Jadi Torah itu dipelajari begitu rupa, dipikir begini, begitu, didiskusikan, lama-lama saudara, tanpa terasa iblis itu menyerongkan mereka dan mereka tidak merasa. Ya, kita sering kali berpikir, nggak masuk logika, nggak bisa diterima, nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Mengapa begini, mengapa begitu? Terlalu banyak pertanyaan. Padahal iman itu nggak seperti itu. Rasul Paulus mengatakan, iman itu sederhana. Iman itu tidak mempermasalahkan siapa yang membawa Tuhan Yesus turun dari surga. Atau yang membawa dia naik dari alam maut ya. Coba kita baca aja ayatnya ya saudara.
Itu di Roma ya ayatnya. Roma 10. Namun ayat 6. Namun kebenaran atas dasar iman berkata demikian. Janganlah berkata di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapakah yang akan turun ke dalam abisos, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara yang mati. Ya saudara, sebaliknya apa yang dia katakan, firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sederhana. Ya. Paulus mengatakan iman itu tidak mempermasalahkan memikirkan siapa yang akan naik ke surga nanti untuk jemput Tuhan Yesus dan dibawa turun. Atau siapa yang akan turun ke dalam abisos, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah saudara, kita mau belajar ya. Kadang-kadang iblis itu dia bekerja sampai seringkali juga kita itu sampai bablas saudara. Ini sebetulnya salah satu caranya dia juga. Makanya saudara perhatikan ya. Tentang kasih karunia aja, tentang anugerah dia bikin bablas. Karena manusia terlalu banyak, yaitu tadi dipikir begini, dipikir begitu, akhirnya ambil kesimpulan sendiri begini dan begitu ya. Sampai akhirnya muncul macam-macam doktrin, sampai akhirnya buleti sendiri dan bingung sendiri. Karena iblis bikin bablas, anugerah berlebih-lebihan, sampai akhirnya dosa-dosa tidak apa-apa, ya, melakukan segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tidak apa-apa. Perhatikan bagaimana dia juga buat bablas masalah berkat misalnya. Sampai sekarang, saudara, begitu banyak gereja yang fokusnya itu hanya berkat jasmani. Itu aja yang dicari, yang digumulkan, yang menjadi fokus. Betul, Tuhan memberkati anak-anaknya. Saya percaya, saya yakin hal itu. Tapi iblis sering kali buat bablas. Sampai hal itu aja yang terlalu dibesar-besarkan. Dan semua, ya enggak semua, berlebihan kalau ngomong semua. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tujuannya hanya itu. Bagaimana buat gereja besar, bagaimana buat gereja mewah, bagaimana buat gereja begini dan begitu. Enggak apa-apa, saudara. Tidak apa-apa kalau Tuhan memang memimpin demikian. Dan kalau Tuhan memang memberi demikian, tidak apa-apa. Tapi kalau fokus kita sudah mulai berubah ke sana, itu tanpa terasa kita itu sudah dibelokkan dari rencana Tuhan yang semula. Tentang karunia-karunia roh. Makanya kenapa sampai muncul istilah ngeroh, saudara. Karena ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal itu. Ya, sampai akhirnya ada ekstrem yang tidak mau terima. Ada yang berlebih-lebihan sampai mungkin jadi batu sandungan. Karena semua dibuat alam roh. Tidak bisa melihat kenyataan yang ada. Ada juga yang sama sekali tidak mau. Karena mungkin pernah tersandung dan sebagainya. Sampai akhirnya juga tidak mengerti alam roh. Dan gampang ditipu oleh setan. Saudara, kita memang harus berhati-hati. Makanya kita memang butuh
Roh Kudus memimpin kita, firman-Nya memimpin kita, ya, saudara. Nah, saya mau sharing sedikit pengalaman saya. Saya bersyukur banget, saudara. Tuhan itu membukakan kepada kita bahwa kita harus kembali ke akar Ibrani. Ini sesuatu yang luar biasa. Meskipun saya tahu bahwa tidak semua gereja ya bisa menerima hal ini, tapi ini kebenaran. Kita dibawa kepada dasar yang benar. Saya mengucap syukur banget, saudara. Tapi terus terang, ada saat-saatnya beberapa waktu yang lalu, saya itu sempat juga agak-agak goyang, saudara. Ya, saya kadang-kadang merasa begini, Tuhan, aku ini goyim, aku ini tempatnya di mana sih? Nggak tahu, saudara pernah punya pikiran begitu enggak? Mungkin sharing saya ini berguna buat saudara yang punya pergumulan seperti saya. Saya kadang-kadang sempat berpikir tentang keselamatan, agak goyang juga, saudara. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu berbicara. Dan saya mau sharingkan buat saudara apa yang hasil pergumulan saya. Kalau saudara tidak pernah bergumul tentang hal ini, ya puji Tuhan. Saya sharing ini karena saya juga ketemu dengan beberapa orang yang sempat bilang, aduh aku bingung sekarang, kita itu mau kemana? Kita ini mau kemana? Dan apa yang kita lakukan? Dan bagaimana dengan imanku yang lama? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk saudara-saudara yang demikian, saya mau sharing malam hari ini. Ya, saudara. Saya ingat waktu itu saya cukup bergumul tentang hal ini. Dan jawaban sebetulnya yang saya dapat waktu itu saya melihat di televisi Bapak Dennis Otero, nggak tahu betul nggak namanya, saya lupa ya, saudara. Ini beliau ini yang sebetulnya mau kita undang buat acara Sukot 2 tahun yang lalu ya mungkin ya, 2 tahun yang lalu. Cuma beliau nggak bisa ya. Waktu itu beliau berbicara tentang akar Ibrani ini. Nah pada waktu itu saya, ini gitu ya. Saya ingat Pak Loki pernah men-sharingkan juga ini di Sahabat Fellowship ini. Tapi saya mau mengulang, saudara, mengingatkan saja untuk refresh saja. Ya, jadi beliau waktu itu bicara tentang Israel sebagai pohonnya Tuhan, ya. Ya itu kita bisa lihat sih saudara, nanti mungkin saudara bisa baca sendiri ya nanti tentang pohon ini, gambaran tentang pohon ini. Memang kalau saya perhatikan ada 2 gambaran, itu tentang pohon zaitun, itu di Yeremia 11 ayat 16 dan di Roma 11 ya. Atau tentang pohon anggur, itu di Yesaya 5, Mazmur 80, Yeremia 2 ayat 21. Kalau saudara mau baca, saudara catat aja ayatnya, nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi Israel digambarkan sebagai pokok zaitun. Ya. Nah saudara, dijelaskan bahwa akarnya itu adalah Bapak Abraham. Saudara bisa baca di dalam Galatia pasal yang ketiga. Sebetulnya di situ lengkap saudara bisa baca. Dan ada 12 suku. Ya, 12 suku Israel yang kita tahu itu sebagai cabang-cabangnya gitu ya saudara. Kan akarnya Bapak Abraham yang bertumbuh gini. Ya saya enggak Pak pohon tapi saudara bisa bayangkan sendiri. Bapak Abraham sebagai akar dan kemudian pohon ini bertumbuh mengeluarkan carang-carangnya, cabang-cabangnya. Dan kita tahu ada 12 suku kan. Ada 12 suku. Tapi di zamannya Salomo, kerajaan Israel ini pecah. Ya, saudara. Itu saudara bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 12. Kerajaan ini pecah. Yang 10 suku sendiri,
yang 2 suku sendiri. 10 suku itu dinamakan kerajaan Israel, tetap kerajaan Israel. Yang 2 suku yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, itu dinamakan kerajaan Yehuda. Ini singkatnya ya saudara. Jadi pecah jadi 2, 10 suku itu kerajaan Israel, dan 2 suku Yehuda dan Benyamin itu jadi kerajaan Yehuda. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, saudara juga bisa baca di dalam raja-raja, di dalam Tawarikh ya. Mereka naik turun imannya. Kadang-kadang tinggalkan Tuhan, menyembah berhala ya. Terutama Israel, kerajaan Israel banyak menyembah berhala. Sampai suatu saat, kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya baca mulai ayat 16 saja ya saudara ya. Dan mereka meninggalkan semua perintah Tuhan Yahweh Elohim mereka, dan telah membuat bagi dirinya patung-patung tuangan, yaitu 2 anak lembu, dan membuat Asyera, dan sujud kepada semua tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Dan menyebabkan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka masuk ke dalam api dan melakukan tenung serta telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan Yahweh sehingga menggusarkannya. Dengan demikian Tuhan Yahweh sangat murka terhadap Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda sendiri ya. Jadi saudara, karena Israel menyembah berhala, mereka terus menyembah berhala. Ini tadi dikatakan ya, mereka dikatakan di sini membuat bagi dirinya patung-patung tuangan, ya, membuat Asyera, sujud kepada tentara langit, beribadah kepada Baal dan sebagainya. Sampai Tuhan melihat sudah tidak bisa. Akhirnya Tuhan menyingkirkan mereka dari hadapannya. Menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda. Tetapi Yehuda juga tidak memelihara perintah Tuhan Yahweh Elohim mereka. Dan mereka berjalan menurut ketetapan yang telah Israel buat. Maka Tuhan Yahweh menolak semua keturunan Israel. Ya saudara, akhirnya dipotong. Maksudnya Tuhan menolak, menjauhkan dari hadapannya, dari hadiratnya. Dan kita tahu memang untuk Yehuda itu di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-26 juga ditulis. Tetapi Tuhan Yahweh tidak beralih dari murkanya yang berkobar-kobar. Dengan murkanya itu membakar Yehuda. Karena semua perbuatan yang telah Manasye lakukan terhadap dia. Dan Tuhan Yahweh berfirman, Aku juga akan menjauhkan orang Yehuda dari hadapanku, sebagaimana aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan menolak kota yang telah aku pilih, yakni Yerusalem, dan rumah yang telah aku firmankan, bahwa namaku akan tinggal di sana. Ya. Jadi saudara, waktu itu karena mereka terus menyembah berhala-berhala, akhirnya Tuhan berkata, aku menolak mereka. Dan kita tahu di dalam Yesaya pasal ke-11 dikatakan bahwa Tuhan menumbuhkan tunas yang baru. Ya, kalau saudara baca sejarah bangsa Israel, memang sejak masa raja-raja ini
Ya, mereka dibuang ke Babel dan setelah itu mereka banyak dijajah oleh negara-negara yang lain. Tapi Tuhan menjanjikan suatu pemulihan. Kalau saudara baca di Yesaya, di Yeremia, ya, itu janji-janji Tuhan bahwa akan dipulihkan, ya, melalui, nah Tuhan menumbuhkan satu tunas. Di Yesaya pasal ke-11 dikatakan, dan sebuah cabang akan muncul dari batang Isai, dan sebuah tunas dari akarnya akan berbuah. Nah, kita tahu yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesua, ya. Saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal ke-5 ayat ke-5, Wahyu 22 ayat 16, di situ dikatakan jelas Tuhan Yesus berkata, dialah tunas itu, ya. Jadi saya kembali ya, saudara. Tadi kan akarnya Abraham, kemudian cara-caranya 12 suku itu, tetapi karena mereka meninggalkan Tuhan Yahweh, akhirnya mereka disingkirkan dari hadapan Tuhan Yahweh. Dan Tuhan memunculkan tunas dari batang Isai, yaitu Tuhan Yesua. Di mana Tuhan akan membangun suatu umat yang berkenan di hadapannya. Yaitu dengan Tuhan Yesua sebagai pokoknya, ya saudara, sebagai pokoknya. Nah, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal yang ketiga itu jelas, di situ dijelaskan. Kita baca aja ya saudara, Galatia pasal yang ketiga. Supaya kita itu punya gambaran yang jelas ya saudara. Jadi supaya iman kita itu tidak goyang. Saya sempat agak goyang sebetulnya belajar tentang akar Ibrani. Awal-awalnya saya juga, terus gimana ya keselamatanku ini. Saya sempat loh saudara. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan luar biasa. Paulus menjelaskan juga di dalam Galatia pasal yang ketiga, saudara, kalau kita baca ya, di dalam mulai ayat yang ke-15. Saudara-saudara, secara manusia aku berkata, kendati mengenai manusia, tidak seorang pun dapat membatalkan atau menambahi suatu perjanjian yang telah disahkan. Dan janji-janji itu telah disampaikan bagi Abraham dan benihnya. Tidak menyebutkan dan bagi benih-benih. Seolah-olah atas banyak orang, ya. Padahal hanya atas satu orang. Ya, atas satu orang. Dan bagi benihmu yang adalah Kristus. Jadi jelas sekali ya saudara, Paulus mengatakan, dikatakan bukan janji itu turun, bukan diturunkan bukan kepada benih-benih, tetapi benihnya. Di sini dikatakan, jadi bukan atas banyak orang, hanya atas satu orang. Dan bagi benihmu yang adalah Kristus. Ya saudara. Jadi janji Abraham itu diteruskan kepada Kristus sebagai pokok yang benar di hadapan Tuhan Yahweh. Nah saudara, kita bersyukur banget ya kalau kita itu boleh ditusuk sambungkan ya ke pokok Tuhan yang benar ini. Kita sebagai goyim ya saudara, kalau kita baca di dalam Roma pasal ke-11, itu dikatakan bahwa kita itu ditusuk sambungkan. Ya, memang saudara, bangsa Israel punya banyak kelebihan. Mereka punya banyak kelebihan. Di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa mereka punya Torah,
Mereka punya janji-janji, mereka punya ibadah, ya, ibadah. Karena memang Bapa memakai mereka, ya. Bapa memberikan Torah kepada mereka. Dan melalui mereka juga Mesias dilahirkan. Mereka punya banyak kelebihan, saudara. Tetapi di dalam Roma pasal 11 dikatakan, kalau mereka menolak Tuhan Yesua, mereka juga akan dipatahkan. Mereka juga tidak bisa diselamatkan kalau mereka menolak Tuhan Yesua. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita boleh katakan, ya, bahwa sebetulnya bukan Israel secara jasmani yang akan meneruskan janji-janji Tuhan ini, tetapi Israel secara rohani, di mana pokoknya adalah Tuhan Yesua. Rasul Paulus juga menjelaskan tentang hal ini, saudara, di dalam Roma, kitab Roma. Sorry. Di dalam kitab Roma pasal yang ya. Nah, saudara, Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel, mereka Israel. Saudara tahu ya maksudnya, ya. Bukan semua mereka. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel, mereka Israel. Jadi Paulus memaksudkan itu adalah Israel rohani. Tidak semua yang berasal dari Israel, mereka itu Israel. Bahkan karena tidak semua anak merupakan keturunan Abraham, melainkan di dalam Ishaklah akan disebut keturunan bagimu, yaitu bukan anak-anak jasmani ini yang merupakan anak-anak Elohim, melainkan anak-anak janji itu diperhitungkan sebagai keturunan. Ya, nah, saudara, kemudian kita akan melihat bagaimana kita itu bisa ditusuk sambungkan, ya, ke pokok zaitun yang sejati ini. Bagaimana kita bisa jadi bagian dari pokok zaitun yang sejati ini. Jelas sekali di dalam Roma pasal yang ke-10, kalau saudara baca tadi ayat seterusnya yang saya bacakan tadi itu, ya, ayat ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati. Jadi kalau kita percaya, ya, dengan hati, kita itu dibenarkan. Dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Makanya kita harus percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut kita. Ya, saudara, sebetulnya sederhana, sederhana. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 7-8 juga dikatakan bahwa kita itu dibenarkan atas dasar iman. Atas dasar iman. Ya, kita baca ya, saudara, Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat ke-7 dikatakan demikian. Mulai ayat ke-6 aja. Sebagaimana Abraham percaya kepada Elohim dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, lalu kamu mengetahui bahwa mereka yang atas dasar iman, mereka inilah anak-anak Abraham.
ya. Akarnya Bapak Abraham. Dan tentunya yang tumbuh di atasnya itu ya saudara, itu anak-anaknya Abraham semua. Dan mereka ditusuk sambungkan di situ atas dasar iman. Ayat 8 dikatakan, dan kitab suci yang melihat sebelumnya bahwa Elohim membenarkan bangsa-bangsa lain atas dasar iman. Telah memberitakan sebelumnya kepada Abraham, segala bangsa akan diberkati di dalam engkau. Ya. Jadi melalui iman percaya kepada Tuhan Yesua yang sebagai pokok, yang sebagai pusat, sebagai center, ya saudara. Jadi tidak ada yang lain. Nah saudara, saya juga sempat waktu itu saya juga bergumul dan bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, terus gimana sih tentang hak, tentang kewajiban, apa memang beda? Maksudnya bagaimana kami ini di hadapan-Mu? Apa kami ini seperti anak tiri? Saya kadang-kadang bisa punya pikiran begitu saudara, ya. Tapi memang minggu lalu Pak Sun juga sempat jelaskan ya, kita nggak usah iri ya saudara, karena kita tidak dianggap anak tiri sebetulnya. Tapi saya juga mau menunjukkan kepada saudara bahwa memang sebetulnya Bapak itu tidak membeda-bedakan. Ya. Jadi kalau kita baca mulai dari perjanjian lama, di Keluaran pasal yang ke-12, ya saudara, kalau kita baca Keluaran pasal ke-12 ayat yang ke-49, di situ dikatakan demikian. Satu Taurat ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Pengembara, orang asing, ya. Jadi maksudnya bukan orang Yahudi asli, ya saudara. Tapi Tuhan berkata bahwa satu Taurat berlaku. Jadi ketetapannya sama sebetulnya, aturannya sama, hukumnya sama, baik untuk yang asli, baik untuk yang goyim, gitu ya saudara. Jadi artinya Bapak itu tidak membeda-bedakan. Oh kalau asli lain, kalau goyim lain, enggak. Tapi dikatakan bahwa satu Taurat berlaku. Satu Taurat ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Dan juga di dalam bilangan pasal yang ke-15, bilangan pasal ke-15 ayat yang ke-16, saya bacakan mulai ayat 14 ya saudara. Dan ketika seorang pengembara mengembara bersamamu, ya pengembara itu kalau di LAI itu orang asing ya saudara, mungkin lebih enak begitu ya, jadi buat kita lebih jelas. Dan ketika seorang asing mengembara bersamamu, atau orang yang berada di tengah-tengahmu di antara generasi-generasimu, lalu dia ingin mengolah persembahan api-apian bau harum yang menenangkan bagi Tuhan Yahweh, maka seperti yang engkau olah, demikianlah dia harus mengolahnya. Untuk jemaat ini satu ketetapan bagi kamu serta untuk pengembara yang mengembara bersamamu. Satu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu. Untuk kamu demikian jugalah untuk pengembara itu di hadapan Tuhan Yahweh. Satu hukum dan satu peraturan berlaku untukmu dan untuk orang asing yang mengembara bersamamu. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, saudara, tidak ada perbedaan. Sebetulnya Bapak itu tidak membeda-bedakan. Mungkin saudara bilang gini, oh kalau di Perjanjian Lama, para rasul bikin aturan yang beda, ya, ya kan? Dikatakan kalau goyim, oh cukup mereka itu tidak makan darah, tidak makan lemak, ya. Oh ya di Perjanjian Baru, sorry, ya, di Perjanjian Baru, para rasul bikin peraturan begitu, ya, saudara. Tapi yang nggak tahu lah, ini pikiran saya sendiri begini.
Kalau saya perhatikan di saat para rasul mengambil keputusan itu, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa mereka bertanya-tanya dulu sama Tuhan. Tidak ada ya saudara. Kalau saya melihat dari bilangan Keluaran, itu sebetulnya Bapak tidak membeda-bedakan. Jadi peraturannya sama, itu berlaku untuk yang asli dan yang tidak asli. Yang berlaku untuk yang asli dan yang goyim, ya saudara. Jadi sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak ada perbedaan, dan itu jelas dijelaskan juga. Kalau kita baca ya saudara, di dalam Roma 10 ayat 12, nah saudara bisa baca di situ jelas dikatakan bahwa tidak ada perbedaan ya antara Yahudi dan Yunani yang mewakili goyim ini ya saudara. Juga dikatakan di dalam Roma 9 ayat 24 sampai 26, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu mengatakan yang bukan umat itu menjadi umatnya. Jadi sama-sama dikatakan kita itu sama menjadi umat Tuhan Yahweh. Nanti saudara bisa baca sendiri ya. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, oke kita baca aja ya saudara kalau gitu. Kita baca mulai Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama atas semua orang adalah kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Di dalam Roma 9 mulai ayat yang ke-24 dikatakan, yang juga telah memanggil kita bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Sebagaimana Dia juga telah mengatakannya dalam kitab Hosea, aku akan menyebut yang bukan umatku, umatku. Jadi yang tadinya bukan umatnya Tuhan akan disebut sebagai umat Tuhan. Dan yang tidak dikasihi, dikasihi. Dan akan terjadi di tempat yang dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku. Di sana mereka akan disebut anak-anak Elohim yang hidup. Jadi kalau dari pihaknya Tuhan saudara, tidak ada Tuhan itu membeda-bedakan, tidak ada. Sama. Semua yang ada di dalam Tuhan Yesus itu adalah anak-anak Bapa. Dan di dalam Galatia pasal yang ketiga, Galatia 3 ayat yang ke-28 dikatakan, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba ataupun orang yang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Hamasya Yesua. Dan jika kamu milik Hamasya, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli waris menurut janji. Jadi kita juga mendapat waris saudara. Kita menerima janji Bapa juga. Ya, karena dikatakan tidak ada perbedaan. Dan saudara, kalau saya boleh katakan ya, kalau pada waktu saya membaca perumpamaan Tuhan Yesus, bukan perumpamaan sih, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa ada domba-domba dari kandang lain ya. Kita baca aja ya saudara ayatnya. Di Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes 10 ayat 16 dikatakan demikian. Dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya aku memimpin mereka juga,
dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Nah saudara, ada banyak orang menafsirkan ayat ini dikatakan bahwa domba dari kandang lain itu adalah orang-orang dari agama seberang. Tapi kalau saya melihat saudara, sebetulnya ini tafsiran sih ya saudara. Nanti saudara mungkin bisa mengemukakan pendapat saudara. Tapi kalau menurut pendapat saya, Tuhan tidak membicarakan masalah agama. Karena Tuhan itu tidak pernah mau urusan dengan berhala-berhala lain. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab suci, kalau sudah bicara tentang berhala-berhala lain, tentang sesembahan-sesembahan lain, Tuhan itu keras. Biasanya ya langsung sudah siapa yang menyembah berhala lain, hukumannya mati. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama begitu ya. Dan saya yakin bahwa sampai Perjanjian Baru pun Tuhan itu sebenarnya tidak mau urusan dengan berhala-berhala lain, dengan roh-roh yang lain itu, saudara. Soalnya memang tidak sebanding dengan Tuhan, ya, tidak sebanding. Makanya, saudara, ada banyak orang mempermasalahkan tentang Imlek. Ini sisipan aja. Saya tidak mau bicarakan ini sih sebetulnya, tapi ini berhubung hari ini hari Imlek, jadi saya singgung sedikit, ya. Ada banyak yang menyamakan, ya. Imlek itu loh seperti Paskah, ya. Ada tanda merah gitu. Kita kasih angpau itu kan memberi, itu baik. Saudara, saya beritahu ya, Tuhan itu tidak pernah mau dicampur-campur dengan berhala lain. Tidak ada urusan. Kalau berhala-berhala lain itu memang mau niru-niru Tuhan, niru-niru Bapak Yahweh, menyama-nyamakan, ya mereka pasti maunya begitu. Tapi kalau Bapak Yahweh tidak pernah mau urusan dan ada hubungan apapun juga dengan berhala-berhala yang lain. Makanya tegas sekali ya saudara, di dalam 2 Korintus 6 itu dikatakan bahwa kita harus keluar dari segala bentuk penyembahan berhala. Bahkan menjamah saja Tuhan katakan tidak. Menjamah saja tidak. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan itu keras. Dia tidak ada urusan dengan berhala-berhala agama-agama lain. Tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan itu punya hati untuk bangsa-bangsa. Makanya saya yakin bahwa di saat Tuhan Yesus berkata bahwa ada domba-domba dari kandang lain, itu dia bicara tentang bangsa-bangsa yang lain yang akan dia gembalakan juga. Ya, saudara. Itu tidak ngomong soal agama, tapi Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa lain. Karena memang dari semula misi Tuhan menyelamatkan itu menyelamatkan dunia. Keselamatan itu disediakan untuk seluruh bangsa. Bahkan di dalam Mazmur 1 dikatakan terlalu sedikit kalau kamu tuh hanya menyelamatkan Israel aja. Tapi mintalah bangsa-bangsa. Karena itu hatinya Bapa menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 yang begitu terkenal ayatnya. Bahwa karena demikianlah kasih Bapa atas dunia ini. Ya saudara. Jadi saya yakin di saat Tuhan Yesus bicara tentang domba-domba dari kandang lain. Itu dia bicara tentang domba-domba dari bangsa-bangsa yang lain. Yang Tuhan katakan bahwa satu saat itu akan dikumpulkan menjadi satu kawanan. Satu kawanan. Dengan satu gembala. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, waktu Tuhan bicara tentang hal ini, saya itu bisa merasa, aduh Tuhan, Engkau itu memang kasih-Mu itu luar biasa. Saya tidak tahu apakah hati saudara tergetar enggak.
Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan sebetulnya, saudara, Tuhan itu tidak bulat untuk menyelamatkan. Cuma ya itu tadi, kita ya harus ikut aturannya, saudara, ya otomatis lah ya. Kalau saya pikir itu sesuatu yang wajar. Kalau kita itu diangkat untuk menjadi anak-anaknya, kita juga harus hidup sesuai dengan predikat kita sebagai anak-anak Bapa. Kalau kita tidak hidup sebagai warga negara kerajaan surga, dengan mentaati semua aturan-aturan Tuhan, kita itu memalukan, saudara. Coba lihat, kalau ada warga negara Indonesia yang tidak mentaati peraturan negara, itu memalukan. Jadi ya otomatis kalau kita mengatakan bahwa kita warga negara kerajaan surga, ya seharusnya lah kita mentaati segala peraturan kerajaan surga. Tapi saya bisa melihat anugerah Bapa yang begitu besar, luar biasa. Kasihnya yang begitu dalam, ya saudara. Sehingga waktu itu saya tidak ragu lagi akan keselamatan yang Dia beri. Kita harus hati-hati, saudara. Karena iblis itu bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini. Pasti dia itu mau goyangkan keselamatan kita. Saudara, kalau kita ragu dengan keselamatan kita, bagaimana kita bisa meneruskan perjalanan ini? Dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin bisa menang sampai akhirnya nanti. Kalau kita ragu-ragu, ya kan saudara? Tapi kalau kita yakin akan kasih-Nya, kita yakin akan karya-Nya, Dia itu luar biasa, saudara. Tentunya memang bangsa pilihan, bangsa Israel. Tapi saudara jangan lupa ya, di saat kita menerima Tuhan Yesus, kita juga dikatakan kita ini orang-orang pilihan loh. Ya, iya kan? Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ya termasuk bangsa pilihan. Jadi jangan saudara kalau ngomong bangsa pilihan kita cuma ingat, oh bangsa Israel aja. Kita juga bangsa pilihan. Justru Israel rohani yang berhak atas janji-janji Tuhan yang diwariskan melalui Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Dia begitu baik. Dan saya berdoa supaya tidak ada lagi di antara kita itu yang tergoyahkan, ya saudara. Jangan sampai iman kita kepada Tuhan Yesus itu goyah, ya. Tetapi kita boleh tetap berpegang kepada Dia sampai suatu saat nanti kita akan ketemu dengan Dia. Amin, amin saudara.